Selamat datang dalam video kita hari ini. Kita akan menjelajahi perjalanan panjang bangsa Melayu dan evolusi penggunaan bahasa Melayu di dunia. Sebelum itu, perkenalkan, aku Fadila Nindya Ramadhani. Aku Berliana Rizky Amanda. Nah, perjalanan ini dimulai ribuan tahun yang lalu dan membawa kita hingga zaman modern. Mari kita mulai dengan melihat asal mula bangsa Melayu. Bangsa Melayu merupakan bagian dari kelompok etnolinguistik Austronesia yang menyebar luas di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya. Berdasarkan penelitian arkeologi dan linguistik, para ahli meyakini bahwa nenek moyang bangsa Melayu berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan dan Taiwan, kemudian bermigrasi ke wilayah kepulauan Asia Tenggara sekitar 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi. Perjalanan migrasi ini membawa mereka melalui Filipina, Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaya, hingga ke Madagaskar di Afrika. Perjalanan panjang ini memperkaya budaya dan bahasa mereka, membentuk identitas unik yang kita kenal sebagai bangsa Melayu. Pada abad pertama Masehi, bangsa Melayu mulai mendirikan kerajaan-kerajaan awal seperti Kerajaan Funan di Kamboja dan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Kerajaan Sriwijaya yang berdiri sekitar abad ke-7 dikenal sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran agama Buddha. Sriwijaya memainkan peran penting dalam penyebaran budaya dan bahasa Melayu di Asia Tenggara. Inskripsi dan prasasti dari periode ini menunjukkan penggunaan awal bahasa Melayu kuno yang ditulis dalam aksara Pallawa dari India Selatan. Bahasa ini digunakan dalam konteks keagamaan, pemerintahan, dan perdagangan, menjadikannya lingua franca di wilayah tersebut. Masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13 membawa perubahan besar dalam penggunaan bahasa Melayu. Islam diperkenalkan oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan India yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Hal ini memudahkan penyebaran agama Islam di kalangan masyarakat Melayu. Bahasa Melayu kemudian menyerap banyak kosakata dari bahasa Arab, Persia, dan Tamil, terutama dalam konteks keagamaan. Pengaruh ini terlihat dalam naskah-naskah Melayu klasik seperti Hikayat Raja-Raja Pasai dan Hikayat Hang Tuah. Pada abad ke-16, bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris mulai tiba di Nusantara. Mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa administrasi dan perdagangan, memperluas pengaruhnya lebih jauh. Pada masa penjajahan, bahasa Melayu menjadi dasar bagi pengembangan bahasa nasional di berbagai negara Asia Tenggara. Di Indonesia, bahasa Melayu disempurnakan, dikenal sebagai bahasa Indonesia. Sementara di Malaysia, Brunei, dan Singapura, bahasa Melayu menjadi bahasa resmi. Di era modern, bahasa Melayu terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pengaruh globalisasi, teknologi, dan media massa memperkaya kosakata dan struktur bahasa Melayu. Saat ini, bahasa Melayu tidak hanya digunakan di negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga di komunitas-komunitas diaspora di seluruh dunia. Bahasa ini diajarkan di banyak universitas internasional dan menjadi bahasa komunikasi di berbagai forum internasional. Perjalanan panjang bangsa Melayu dan evolusi bahasa Melayu menunjukkan betapa dinamisnya budaya dan bahasa kita. Dari masa lalu yang kaya hingga masa depan yang menjanjikan, bahasa Melayu akan terus menjadi bagian penting dari identitas kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.